Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bangkit berdiri untuk mendeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Saya percaya kita penuh dengan sukacita yang baru. Amin. Amin. Lihat kanan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Haleluya, berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Haleluya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakala barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala hura barata kala barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyikila la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala bu syekila la la barata kala basyikila hura la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyikila hura la 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 barata kala barata kala barata kala basyikila. Saya mengajak kita semuanya, mari kita angkat suara kita untuk menyembah Tuhan. Syikila la 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 barata kala bu syekila la 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 barata kala basyikila. Engkau ajaib Tuhan, Engkau mulia Yesus, Engkau mengajar kami, Engkau yang kami lakukan, Engkau yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pertama kami bersyukur Tuhan, Kau mengundang kami Tuhan hadir di rumah Tuhan, karena kami tahu Tuhan rindu untuk memberkati setiap kami. Tuhan rindu untuk berjumpa dengan kami. Tuhan rindu untuk melawat kami di dalam hadirat Tuhan ya Bapa. Bila setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan oleh darah Yesus. Kami yang beban berat Tuhan, kami yang merasa ditekan Tuhan, kami merasa Tuhan masalah selalu ada. Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan pengharapan yang baru, Engkau akan memberikan jalan keluar, Engkau akan memberikan kelegaan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami pulang dari tempat ini ya Bapa, ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan. Kami bisa bawa pulang Tuhan dari tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan setiap kami Tuhan hati yang lemah lembut ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan
kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan bisa merayakan Tuhan di ulang tahun Tuhan Indonesia ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau akan memberkati Tuhan bangsa kami, Tuhan bangsa Indonesia Tuhan. Engkau akan pulihkan Tuhan bangsa Indonesia ya Bapa. Dan bangsa Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa ya Abah. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Bapak Presiden kami, Tuhan Bapak Jokowi ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan jajaran yang tertinggi sampai terendah, kami percaya perlindungan Tuhan sempurna ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan penuaian jiwa yang terbesar, penuaian jiwa yang terakhir akan dialami oleh bangsa kami, bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Abah, siapkan pita suara kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kami bisa Tuhan mempersembahkan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapak. Beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan di dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dan katakan haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shekela baratakala baratakala shikilabo. Hura bashekela 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 bashekela. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours. For
Amin. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Oh, lihat kanan kiri. Katakan, ayo kita siap melompat untuk Tuhan. Siap melempar. Yes, haleluya. Semua berjuang muda, amin. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan
baik. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Yes, Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa, Kau telah memberkati kami dan melindungi kami ya Bapa. Ini waktunya kami akan menabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Bila setiap tangan-tangan anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Engkau Allah yang memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ya Bapa akan melindungi, menyertai Tuhan apapun Tuhan yang mereka lakukan dan kerjakan. Engkau bawa berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yes, Lord Jesus. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan bertahanku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan bertahanku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus,
Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shikila la 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 barataka la 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 barataka la 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 barataka la barataka la shikila barataka la bu. Oh Yesus, pegang Tuhan setiap erat Tuhan tangan kami Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan-Mu Tuhan. pertolongan dalam hidup datang kami akan terima itu dari-Mu. Tuhan. Peganglah tanganku, Kami percaya Kau jangan tidak pernah meninggalkan kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang layak kami puji, Yesus. Terima kasih. Tidak habis-habisnya Tuhan rahmat-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan pada pagi kami bangun Tuhan, Engkau Tuhan selalu memberikan pengharapan yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan kami bisa berada Tuhan di tempat ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan tidak ada namanya kebetulan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan mengajari kami, menuntun kami Tuhan untuk menjadi orang yang lebih baik Tuhan. Dan kami akan menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Bahwa gembala sidang kami Tuhan Pak Niko ya Bapa. Bila firman yang akan ditaburkan Tuhan bagi setiap kami. Kami bisa Tuhan berbuah berdampak Tuhan. Untuk menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang ya Bapa. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta yang ketiga. Pencurahan api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sudah dimulai. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir?
Apa yang harus kita lakukan untuk membangkitkan generasi Yeremia? Yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung? Salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang terjadi pada waktu Pentakosta yang pertama di kamar loteng Yerusalem. Maka sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Selama 10 hari mereka melakukan itu. Dan pada hari yang ke-10, hari Raya Pentakosta, terdengarlah seperti tiupan angin keras. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap kepada mereka masing-masing. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Demikian pula pada waktu Pentakosta yang kedua, yang terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. William Seymour dan teman-temannya mempersiapkan pencurahan Roh Kudus melalui doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Koran Apostolic Faith volume 1 nomor 1 tahun 1906 yang meliput tentang Azusa mengatakan bahwa cikal bakal Azusa dimulai dengan menara doa, prayer tower, dan mempelajari firman Tuhan. Haleluya! Saya baru pulang dari Amerika Serikat untuk menghadiri acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower di gedung Arani Theater. Seperti kita ketahui, APT adalah tempat berdoa atau menara doa dari Pentakosta yang ketiga untuk Amerika dan dunia. Letaknya di sebuah gedung yang paling dekat dengan tempat yang digunakan oleh William Seymour tahun 1906, di mana terjadi Pentakosta yang kedua. Jaraknya hanya sekitar 15-20 meter. Pentecost Again Celebration diadakan pada hari Sabtu 16 Juli 2022. Sehari sebelumnya, yaitu pada hari Jumat, saya bersama rombongan kecil datang ke APT untuk berdoa. Ini pertama kalinya buat saya berdoa di tempat itu. Pagi harinya sebelum berangkat, Tuhan menyuruh saya untuk membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16 di APT. Sebelum membacakan ayat itu, jadi pada waktu kita baru masuk ke tempat itu, kami semua dilawat Tuhan secara luar biasa. Saya hampir tidak kuat berdiri dan berpegangan pada tembok. Saya belum pernah merasakan lawatan Tuhan seperti itu, meskipun di Yerusalem. Setelah itu, saya mulai membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 12 sampai dengan 16. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ
sepanjang masa. Saudara, inilah Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Rumah persembahan. Saya ingat, seperti ini juga yang terjadi pada waktu pentahbisan menara doa SICC lantai 12. Di mana pada waktu itu Pak Kim Seng, salah seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapat penglihatan tentang telinga yang besar. Dan ayat yang Tuhan berikan adalah 2 Tawarikh 7 ayat 15 dan 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Saudara, Tuhan sudah berikan untuk yang lebih besar lagi, yaitu Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Suatu menara doa untuk Amerika dan dunia. Pada acara Pentecost Again Celebration, kami bertiga, yaitu saya, Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God, dan Billy Wilson sebagai Co-Chair Global dari Empower 21, sekaligus Presiden Oral Roberts University dan Pentecostal World Fellowship, mengurapi EPT. Dan setelah itu, kami bertiga saling mengurapi. Tindakan profetik ini perlu dilakukan karena EPT ini harus mendapatkan satu naungan, yaitu gereja, dalam hal ini Sinode Church of God. Tetapi kalau hanya Church of God saja, ini terlalu kecil karena harus menjangkau dari denominasi yang lain. Karena itu ada Empower 21, di mana ini merupakan jaringan yang akan menyatukan seluruh denominasi yang ada. Dan itu penting kita lakukan. Dan ini sudah kita lakukan. Haleluya! Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api, 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 api. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Haleluya! Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun setelah Elia berdoa. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia. Hal yang pertama, Elia membuat mezbah yang disusun dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Sesuai dengan Yohanes 17 yang merupakan doa Tuhan Yesus. Dikatakan unity adalah faktor utama untuk terjadinya penuaian jiwa. Hal yang kedua, Elia mempersembahkan lembu yang dipotong-potong, yang diletakkan di atas kayu bakar, di atas mezbah itu. Ini berbicara tentang mempersembahkan korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan hal yang ketiga, Elia menyuruh mengambil 4 buyung yang diisi air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban persembahan tadi. Dan diulangi sebanyak 3 kali. Jadi artinya sebanyak 12 buyung air. Air berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Mungkin pada waktu itu air lebih mahal dari emas. Karena saat itu bangsa Israel sedang mengalami musim kering selama 3,5 tahun. Ini berarti Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi kita. Itu bisa berupa uang, waktu, hobi, harga diri,
pengampunan, dan lain-lain. Setelah melakukan 3 hal tadi, Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini adalah hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, membakar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Setelah seluruh rakyat melihat itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Jadi kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat dicurahkan, maka kita harus berdoa seperti Elia berdoa. Di mana kita harus berdoa dengan unity. Gereja-gereja harus unity. Kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita juga harus mempersembahkan persembahan yang mahal kepada Tuhan. Apakah itu uang, waktu, hobi, harga diri, pengampunan, dan lain-lain. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Supaya terjadi kebangunan rohani, maka Tuhan sendiri yang pada ayat ini disebutkan sebagai malaikat perjanjian akan datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Tuhan akan menyucikan orang-orang Lewi, yang dapat diartikan gereja Tuhan, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Persembahan mereka akan menyenangkan hati Tuhan, seperti yang dulu pernah terjadi. Kalau kita ingat awal dari gereja kita GBI Gatot Subroto ini pada awal tahun 90-an, maka pada saat itu terjadi kebangunan rohani yang dahsyat. Praise and worship di Karsa Pemuda membuat banyak orang bertobat,
Mereka menjadi murid dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, keadaan yang seperti itu mulai memudar. Hari-hari ini kita di era Pentakosta yang ketiga. Tuhan kembali mencurahkan api yang memurnikan gerejanya. Supaya hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan mereka menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang terjadi pada waktu itu. Harap dicatat bahwa kebangunan rohani, penuaian jiwa, itu dimulai dengan pemurnian. Memang ini menyakitkan, tetapi hasilnya akan luar biasa. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang turun untuk memurnikan kita, gerejanya. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan, berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Beri kuasa urapan-Mu sekarang. Ketika Paulus dalam perjalanan ke Roma sebagai orang hukuman, kapal yang dinaikinya dihantam badai yang menyebabkan kapal itu rusak. Tetapi 276 orang penumpangnya selamat karena Paulus. Mereka semua berenang ke pantai dan ternyata itu Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah. Mereka menyalakan api besar dan mengajak semua orang ke situ karena mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya ke atas api, maka keluarlah ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh. Karena meskipun dia luput dari laut, dia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan dia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti. Mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi pada Paulus. Maka sebaliknya mereka berpendapat Paulus seorang dewa. Setelah itu terjadi kebangunan rohani. Dimulai dengan ayah dari gubernur yang bernama Publius. Yang sakit demam dan disentri disembuhkan. Kemudian orang-orang sakit datang ke Paulus dari pulau itu. Dan mereka disembuhkan. Kebangunan rohani terjadi. Haleluya! Apa yang hendak Tuhan katakan kepada kita melalui kisah ini? Bahwa dengan adanya api yang besar, ular keluar menampakkan diri. Ular mencoba menggigit, tetapi justru dikebaskan oleh Paulus dalam api, sehingga ularnya mati. Ular tadi mencoba menggigit Paulus, supaya Paulus mati. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru Paulus hidup dan ularnya mati. Dan orang-orang justru menganggap Paulus adalah dewa. Api yang besar ini berbicara tentang api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta yang ketiga sedang turun. Dan ini akan membuat ular atau iblis akan menampakkan diri karena tidak tahan dengan panasnya api. Artinya pekerjaannya akan ditelanjangi. Iblis masih mencoba untuk menggigit atau merusak pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak akan berhasil. Selama gereja Tuhan berkarakter seperti Tuhan Yesus.
Bahkan pekerjaan iblis yang merusak akan dihancurkan. Haleluya. Selama ini mungkin kita bertanya-tanya, apa sebenarnya menghambat perkembangan dari pekerjaan Tuhan? Tetapi setelah api Roh Kudus yang besar dari Pentakosta ketiga sedang turun, semuanya akan menjadi jelas. Pekerjaan iblis akan ditelanjangi dan kita akan tahu dengan jelas apa sebenarnya penyebab dari penghambat pekerjaan Tuhan selama ini. Selain hal-hal di atas, Tuhan juga mengingatkan kita untuk melakukan seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan. Dan tidak berlaku fasik terhadap arahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan. Dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Saya mau berpesan kepada saudara. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita sampai dibelat-beliti Tuhan karena kita berlaku bengkok, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara untuk berkata bersama-sama, Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau berlaku setia. Tuhan, aku mau berlaku tidak bercela. Tuhan, aku akan berlaku suci kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang segera. Maranatha. Mari angkat tangan saudara. Nyanyikan bersama saya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Papa, setiap hari kami akan memperkatakan ini, Abah.
kami akan berkata kepadamu, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, apakah aku berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, rencanamu dalam hidup ini. Apakah hidupku tetap suci, kudus di hadapan-Mu. Kami semua akan berkata, ujilah aku Tuhan, ujilah aku. Bapa, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang akan melakukan semua ini. Berkati mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati. Hamba berdoa, pakai kami semua. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati, pikiran kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikir Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang tuntun, Engkau berkati, Engkau lindungi. Tuhan, Engkau tegur juga kami kalau salah. Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang kau lakukan saat ini, Tuhan ingatkan itu. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Apa? Kau lihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun pada Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Layakkan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Soalnya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bapa, kamu berdoa buat anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit, angkat tanganmu.
Ada yang membutuhkan mujizat Tuhan, angkat tanganmu. Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Kau berikan kesembuhan buat kami. Pulihkan kami ya Tuhan. Mujizat terjadi. Terima kesembuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.